Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmadiyani dengan NIM 23050550115 dari kelas C, program studi gizi Universitas Negeri Makassar. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas epidemiologi gizi. Jadi materi yang saya akan bahas pada presentasi ini yaitu konsep timbulnya penyakit berdasarkan model roda atau well model. Sebelum masuk kepada materi, kita perlu tahu apakah konsep dasar dari roda epidemiologi. Jadi roda epidemiologi adalah sebuah model visual yang menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan membacakan beberapa pokok pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu definisi model roda atau well model. Yang kedua yaitu komponen model roda. Yang ketiga interaksi antar komponen, dan yang keempat yaitu model roda dalam bentuk gambar. Nah, apa sih definisi model roda atau well model? Jadi model roda atau well model adalah model yang menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai komponen yang saling terkait dalam timbulnya penyakit. Roda ini terdiri dari inti genetik, manusia, dan komponen lingkungan seperti biologi, sosial, dan fisik yang mengelilinginya. Komponen utama pada model roda. Jadi komponen utama pada model roda ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu agen. Nah, agen ini sebagai faktor penyebab langsungnya suatu penyakit. Yang kedua yaitu manusia atau host. Nah, manusia ini merupakan pusat dari roda di mana manusia mewakili individu yang rentan terhadap penyakit. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan meliputi semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan individu. Jadi faktor yang pertama yaitu bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis bersel satu yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tuberkulosis, pneumonia, dan kolera. Nah, virus yaitu partikel mikroskopis yang hanya dapat berproduksi di dalam sel inang. Virus menyebabkan berbagai penyakit seperti flu, HIV atau AIDS, dan hepatitis. Yang ketiga yaitu parasit. Parasit adalah organisme hidup yang mengambil makanan dari organisme lain. Parasit dapat menyebabkan penyakit seperti malaria, cacingan, dan penyakit tidur Afrika. Keempat yaitu jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit, kuku, rambut, dan organ dalam. Zat kimia, senyawa kimia tertentu dapat bersifat racun dan menyebabkan penyakit jika terpapar dalam jumlah yang cukup. Yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel yang dapat merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan kanker. Komponen kedua yaitu manusia. Manusia atau host meliputi semua faktor internal yang dapat mempengaruhi kesehatan individu, di mana faktor-faktor yang terkait dengan manusia meliputi yang pertama yaitu usia. Nah, usia dapat mempengaruhi kekebalan tubuh dan risiko terhadap penyakit. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi risiko penyakit, misalnya kanker payudara pada wanita dan penyakit jantung, sedangkan pada pria yaitu penyakit prostat dan stroke. Yang ketiga yaitu status gizi. Nah, status gizi yang buruk dapat menurunkan kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko terhadap penyakit. Yang keempat yaitu genetik. Nah, beberapa jenis penyakit dapat ditularkan pada keturunan. Dan yang kelima yaitu perilaku atau kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan minuman-minuman keras yang lainnya. Ini dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung, kanker, dan penyakit pernapasan. Yang keenam yaitu imunitas. Imunitas merupakan kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu lingkungan, di mana lingkungan meliputi sebuah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan individu. Beberapa jenis lingkungan, yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini dipengaruhi oleh beberapa komponen. Yang pertama yaitu kondisi geografis, cuaca dan iklim, perumahan, sanitasi, polusi udara dan air. Contohnya yaitu penyakit malaria lebih sering terjadi di daerah tropis dengan genangan air. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, ekonomi, politik, dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dan akses terhadap layanan kesehatan. Contohnya yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki perilaku hidup sehat yang kurang baik. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis ini terdiri dari flora dan fauna serta agam penyebab penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Contohnya yaitu keberadaan nyamuk Aedes aegypti menjadi faktor penting dalam penularan penyakit demam berdarah. Nah, bagaimana sih interaksi antar komponen ini bisa terjadi? Jadi interaksi antar komponen ini bisa terjadi ketika komponen ini dinamis dan saling mempengaruhi, di mana perubahan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya dan berdampak pada risiko terjadinya penyakit. Contohnya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan populasi nyamuk dan peningkatan risiko penularan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Selanjutnya yaitu model roda. Model roda digambarkan dengan dua lingkaran, di mana lingkaran yang pertama yaitu lingkaran besar sebagai faktor eksternal. Lingkaran besar ini terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial, di mana faktor lingkungan selalu mengalami pergeseran atau tidak stabil, sehingga adaptasi yang tidak tepat dapat mempengaruhi kesehatan host. Yang kedua yaitu lingkaran kecil atau sebagai faktor internal. Lingkaran kecil ini terdiri dari inti genetik, di mana faktor internal menyatakan bahwa suatu penyakit disebabkan oleh adanya interaksi antara genetik dengan lingkungannya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu peran lingkungan sosial lebih besar daripada yang lainnya dalam hal stres. Yang kedua, peran lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya dalam hal sunburn. Yang ketiga yaitu peran lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya dalam hal penyakit lewat vektor, contohnya yaitu malaria. Dan yang terakhir yaitu peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya dalam hal penyakit keturunan. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Nah, di sebuah kecamatan sentra kain tenun ikat dilaporkan bahwa para wanita penenunnya menderita kanker paru-paru dan kulit, padahal sebelumnya tidak pernah ditemukan kasus kanker di daerah tersebut. Nah, penyebab utama dari terjadinya kanker ini yaitu terdapatnya bahan kimia yang berbahaya seperti senyawa benzena, naptol, TRO, garam-garam diosonium, dan belerang. Faktornya yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal, para wanita penenun dalam hubungan interaksinya dengan lingkungan fisik atau bahan kimia dalam upaya bekerja untuk kebutuhan ekonominya. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan fisik sebagai bahan kimia dan lingkungan sosial ekonomi. Berikut merupakan gambar model roda terjadinya penyakit kanker paru-paru dan kulit pada penenun kain tenun ikat, di mana terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi yang dahulu dan kondisi yang sekarang. Bagaimana sih cara penanganan dari kasus tersebut? Jadi cara penanganannya yang pertama yaitu mengganti bahan pewarna dengan bahan alami. Yang kedua yaitu peningkatan ventilasi. Yang ketiga yaitu menggunakan peralatan pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Pendidikan kesehatan yaitu memberikan edukasi kepada para penenun tentang bahaya paparan zat kimia. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Untuk mendeteksi dini adanya perubahan pada tubuh. Sebelum mengakhiri presentasi saya, di sini saya akan
menyimpulkan materi yang saya presentasikan. Di mana kesimpulannya yaitu roda epidemiologi merupakan alat yang sangat berguna dalam memahami kompleksitas terjadi suatu penyakit. Dengan memahami interaksi antara manusia dan lingkungan, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit.